8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual Komnas di ruang Perlindungan Anak publik. secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sabtu lalu setelah korban berkenalan dengan 7 pelaku di tempat hiburan malam. Korban yang sudah dalam Jadi kondisi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Baik, di sini akan saya bacakan prolog masalahnya, yaitu seorang gadis yang duduk di bangku SMA diduga telah dilecehkan oleh kakaknya sendiri. Karena kakaknya sendiri ini sering melihat video porno yang membuat pikirannya menjadi kotor dan suka melihat bagian sensitif wanita, termasuk adiknya sendiri. Akhirnya, nafsunya tidak tahan yang dirasakan oleh kakak sendiri dan terjadilah tindakan seperti itu pada waktu malam hari. Orang tua sendiri pun sudah pisah dan adiknya dengan kakaknya ini tinggal bersama ibunya. Setelah kejadian seperti itu telah diketahui oleh ibunya merasa kecewa, tetapi semua sudah terlanjur. Lalu, gadis tersebut memeriksanya kepada bidan dan ternyata hasilnya positif. Perkenalkan, nama saya Lydia Dewanti dengan NIM 343. Saya di sini sebagai konseli. Baik, perkenalkan nama saya dan Wisnu Wabrianto dengan NIM 34. Saya di sini sebagai konselor. Misi. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan pilih duduk di sini atau di situ, pilihannya. Iya, terima kasih, Pak. Baik, Kak. Bagaimana perjalanan Anda ke sini tadi? Saya tadi ke sini naik ojol di daerah Gedangan, lumayan macet. Memang di situ, daerah situ memang langganan macet, Kak. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ya? Nama saya Sebelum beranjak lebih jauh, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? belum pernah. Ini pertama kali saya melakukan konseling. Ya, jadi perlu ketahui ya bahwasanya Kak, di sini saya sebagai konseling, saya di sini hanya perantara untuk memberikan proses bantuan kepada Kak. Tapi di sini semua keputusan Kak memilih bukan dari saya sebagai konseling sendiri, dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, sukarela, keterbukaan dan lain sebagainya, termasuk asas rahasia. Jadi tidak perlu khawatir apa yang saya bicara nanti itu diketahui orang lain. Selain itu, konseling ini sifatnya yaitu tanpa ada sukarela ataupun paksaan dari pihak manapun termasuk saya. Jadi saya harap juga dia ketahui tidak ada paksaan dari siapapun dan secara sukarela. Konseling itu juga harus terbuka. Apabila tidak ada rasa keterbukaan dari Kak Lidi melalui proses konseling ini, itu tidak akan terjadi secara optimal dan maksimal. Saya tidak akan memberitahu kepada siapapun tanpa izin juga dari Kak. Bagaimana? Apakah Kak jelas apa yang saya katakan? Iya, saya paham, Pak, dengan apa yang dijelaskan. Oke. Jadi gini, Pak, sebenarnya saya itu udah nggak kuat dengan masalah yang saya hadapi. Bisa diberikan nggak gambaran apa yang terjadi dalam situasi tersebut? Akhir-akhir ini saya sering merasa nggak nyaman dan gelisah, Pak. Jadi akhir-akhir ini Anda merasa tidak nyaman dan gelisah, bukan begitu? Iya, tapi cerita ini agak sensitif, Pak. Baik, kalau cerita ini agak sensitif, tidak apa-apa, cerita saja kepada saya. Saya dilecehkan oleh kakak saya. Jadi Anda habis dilecehkan oleh kakak Anda? Iya. Bagaimana keadaan itu bisa terjadi pada Anda? Awalnya kakak saya itu sering melihat bagian sensitif saya. Padahal saya itu di rumah nggak pernah memakai pakaian yang terbuka dan hal itu terjadi selama berulang kali gitu. Baik, lalu di mana hal tersebut bisa terjadi? Saat di ruang TV ataupun ketika saya lewat di depan kakak saya. Oke, baik, teruskan lanjutkan ceritanya aja, Kak. Setelah itu ini kejadian yang berbeda. Awal mulanya saya juga nggak mengetahui kalau bakal jadi seperti ini. Kejadiannya itu waktu malam-malam. saya udah tidur. Ketika itu kakak saya itu mabuk atau bagaimana,
pulang malam yang membukakan pintu itu ibu saya. Tadinya saya tidur sama ibu, ketika ada malam kok saya jadinya tidur sama kakak, dan saya tidak menyadari akan kejadian itu. Baik, tindakan Kak Lydia mengetahui kakaknya melakukan seperti itu, apakah Kak Lydia itu kayak menolak, merasa bersalah ataupun memukul? Menolak, terus saya juga marah-marah sama kakak saya. Baik, setelah mengetahui kejadian seperti itu, hubungan Anda dengan kakak Anda bagaimana ya? Hubungan saya dengan kakak saya lumayan canggung. Baik, aktivitas seksual itu dilakukan secara sadar atau kakaknya dari Kak itu masih mengkonsumsi pengaruh dari alkohol ataupun mabuk ya? Saya tidak tahu kakak saya dalam pengaruh alkohol atau tidak. Terus saya juga masih setengah tidak sadar, saya juga ngantuk banget. Kurang lebih jam berapa kejadian itu terjadi? Malam mungkin sekitar jam 12-an. Itu keadaannya lampu menyala atau mati ya? Biasanya sih kalau malam, kalau ruang tamu mati, tapi kalau lampu kamar saya itu selalu nyala, tapi ketika itu lampunya mati. Jadi Kak Lydia memang baru merasakan pertama kali seperti itu, kan pelecehan seksual masuk ke dalam pemerkosaan. Ya karena itu udah ngantuk, terus nggak merasakan apa-apa, terus waktu bangun tuh badan itu sakit semua gitu. Baik, aktivitasnya itu langsung seketika atau kakaknya Kak itu tidur dulu terus bangun-bangun, lah kok saya tidur sama kakak, kayak gitu apa bagaimana? Kalau itu saya kurang tahu, soalnya kan saya tidur duluan, terus waktu saya udah bangun kok tiba-tiba ada kakak di samping saya. Baik, dengan berbusana rapi atau tidak rapi? Tidak rapi. Dan bisa diceritakan setelah terjadinya konflik, tanggapan orang tua dari Kak Lydia sendiri itu bagaimana? Kalau bapak saat ini belum tahu, karena udah bisa sama ibu. Kalau ibu pertama ya pasti kecewa sama adik sendiri kok tega. Terus ibu juga ingat kalau anaknya sendiri itu cowok. Kadang ibu ya hatinya jengkel, tapi ya gimana lagi, udah terlanjur. Saat peristiwa itu ibu tahu? Ibu tahunya setelah saya habis periksa. Di saat aktivitas dari Kak Lydia masuk ke kamarnya Kak Lydia sendiri, ibu sebenarnya tahu apa tidak tahu? Tidak tahu. Dari Kak Lydia kecil hingga sekarang kakak itu tinggal terus bersama kakaknya dari Lydia. Kakak tinggal bersama orang lain? Kalau dari kecil kakak tinggalnya sama bude, tapi kalau tidurnya itu mesti di rumah saya. Dari Kak sendiri bertemu dengan kakaknya itu berapa bulan sekali ya? Saya bertemu hampir setiap hari karena rumahnya kan bersebelahan. Baik, Kak berbicara jujur kepada ibu setelah peristiwa yang dilakukan kakak kandungnya sendiri. Kalau boleh tahu, jedanya berapa hari atau berapa bulan setelah kejadian itu? Beberapa bulan setelah kasus itu terjadi. Kak Lydia apakah sudah pergi ke bidan untuk memeriksanya? Iya, sudah. Apakah hasilnya positif? Iya. Dari situ Kak Lydia merasa sedih atau kecewa? Seperti saya harus ngapain ya habis ini, kayak gitu? Iya, merasa sedih, terus kayak merasa bersalah gitu, karena sekolah kan belum selesai, terus udah bikin masalah, bikin malu orang tua, rasanya kecewa banget belum bisa berhasil gitu. Baik, tindakan awal di saat Kak Lydia mengetahui mengandung, apa yang selintas dalam pikiran Kak Lydia sendiri? Ya bingung harus gimana lagi, cita-cita belum tercapai, terus kepikiran ibu juga nggak ada yang membantu. Baik, pernahkah Kak misalkan sebaiknya aku harus ngapain nih dengan kehamilan mudaku seperti ini, kayak gitu? Tadinya tuh mau cerita sama Bu Dina. Bu Dina itu siapa ya kalau boleh tahu? Anak bos tempat ibu bekerja. Rencananya besok kalau udah mau lahiran itu awalnya mau dibawa ke Surabaya, tapi Pak Arifan itu nggak tega melihat saya tinggal di sana. Terus untuk sementara waktu saya disuruh tinggal di sini dulu, yang penting saya dan bayinya sehat. Berdoa kepada Tuhan, besok pasti akan ada jalan keluarnya. Ternyata ini sudah menemukan orang, yaitu beliau yang bernama Ibu Tina, seorang bidan yang ingin merawat bayi saya. Sampai saat ini Kak
mengalami konflik yang luar biasa ya. Saya bisa mengerti apa yang Kak Rizky rasakan. Apakah udahkah Kak Rizky mau memaafkan pada dirinya sendiri sampai saat ini? Belum, karena saya masih gagal, belum berhasil. Bentuk emosinya Kak Rizky awal mengetahui kehamilan sampai kurang lebih kehamilan Kak Rizky saat ini, seberapa besarkah emosi dari Kak Rizky sendiri? Iya, kadang terus pikirannya bingung, kosong, mau ngapa-ngapain juga malas, merasa berdosa, dan sudah merasa nggak berguna lagi. Kalau boleh tahu kandungannya sudah berapa bulan ya Kak? Dari sekitar 8 bulan. HPM-nya diperkirakan sama bidan atau dokternya kapan ya Kak? Akhir bulan November. Baik, Kak Lindi mungkin mau memberikan saran atau menambahkan pesan kepada wanita yang ada di luar sana yang menimpa Kak Lindi. Mungkin Kak Lindi menyampaikan hal yang selama ini Kak Lindi alami. Ya, saran untuk wanita-wanita di luar sana sih mungkin bisa menjaga dirinya supaya menjadi lebih baik lagi. Tidak seperti apa yang terjadi kepada saya, dan bisa menggapai cita-citanya dengan lancar dan mengecewakan orang tua. Baik, terima kasih Kak telah datang ke sini di siang hari ini. Semoga Kak menjadi wanita yang tegar, wanita yang bijaksana, dan memang berat sekali apa yang dirasakan oleh Kak saat ini. Semoga dari keluarga ataupun calon bayi yang ada di dalam kandungan Kak bisa memahami dan keikhlasan yang ada pada diri Kak. Lambat laun akan keluar bagaimanapun juga dari masalah ini. Semua orang, khususnya wanita, termasuk Kak sendiri, pasti tidak akan menerimanya. Tapi hal itu sudah terjadi. Memang mau tidak mau, hanya kata ikhlas dan sabar yang bisa mendamaikan pada diri Kak sendiri. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Pak. Saya sudah merasa lega bercerita apa yang sudah saya alami. Baik, terima kasih.